بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kemarin sudah kita bahas definisi dari taubat yang disebutkan secara ringkas dan jelas oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya yang namanya taubat adalah bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, dan berhenti pada saat itu juga. 3 perkara ini harus ada dalam sebuah taubat. Menghentikan dosanya saat itu, dan kemudian menyesali apa yang telah lalu, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Tentunya diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, meminta maafnya, meminta agar jangan sampai dicatat sebagai sesuatu yang mendatangkan azab. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan pula oleh beliau rahimahullah bahwa kalau kaitannya dengan manusia ada korban yang terzalimi, maka syaratnya ditambah dengan yang keempat, yaitu meminta maaf kepada siapa yang terzalimi, mengembalikan madlamah-madlamahnya, ini hak-haknya, dan meminta ridhonya. Adapun dalil-dalil dan ayat-ayat atau hadis-hadisnya akan dibawakan oleh beliau pada berikut ini sebagai untayan mutiara yang indah dibawakan dalam bab taubat. Pertama adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, wa tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Kaum muslimin yang saya hormati, dalam ayat ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, perintah untuk bertaubat. Dan perintah untuk bertaubat ini tentunya secara usul al-amru yaqtadil wujub, bahwa perintah itu menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Maka kita dapatkan faedah penting wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal fauriyah, yang kedua, kita mendapatkan pula bahwa perintah ini perintah segera. Al-Fauriyah maksudnya sekarang juga. Jangan pakai berkata nanti kalau saya sudah tua, nanti kalau saya sudah menikah, atau nanti kalau saya begini, kalau saya begitu. Taubat tidak boleh ditunda. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi, kata Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka perintah ini menunjukkan 2 perkara tadi. Pertama, hendaklah bertaubat, dan ini hukumnya wajib. Yang kedua, dikatakan dengan fauriyah, segera, sekarang juga. Ikhwan ibn a'azakumullah, masalahnya kita tidak mengerti tentang kematian, kapan datangnya. Kita tidak tahu ajal. Padahal ajal idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, kalau datang ajal mereka, maka enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa ditunda. Maka jangan sampai terlambat. Kematian sudah mendekat kepada kita hari demi hari, tahun demi tahun,
bulan demi bulan. Maka dosa-dosa yang kita lakukan hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah SWT, meminta ampun kepadanya, menghentikannya, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, dan minta maaf pada mereka yang terdolimi, mengembalikan hak-hak mereka, meminta ridhonya dari mereka. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah, agar kalian mendapatkan kebahagiaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dibawakan pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman dalam surat Hud dulu sebelum surat At-Tahrim. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian. Dalam surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minta ampunlah kalian, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah. Maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ini semestinya seorang mukmin kalau diperintah akan berkata kami dengar dan kami taat. Maka kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Dan segera lakukan 3 hal tadi. Hentikan dosanya, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang benar-benar memiliki faedah pada dirinya, menjadikan dia lebih baik, lebih bagus, lebih bersih. Kaum muslimin yang saya hormati, maka 3 ayat ini sangat jelas sekali. Walaupun dalam Al-Quran sangat banyak, ada ayat-ayat lain yang Allah katakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian pada Rabb kalian, sungguhnya dia maha pengampun, dan lain-lainnya. Kaum muslimin yang saya hormati, dengan ini jelaslah tentang hukum taubat adalah wajib. Dan kita akan lanjutkan insyaallah, kita baca hadis demi hadis pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wallahu taala a'lam. Baik kaum muslimin, telah kita ikuti untayan mutiara indah Imam Nawawi dari ayat demi ayat yang sangat menyentuh hati kita. Semoga memberikan kepada kita motivasi untuk kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kita buka ruang tanya jawab. Anda persilakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda di 0853 16 25 kali kemudian 6. 0853 16 25 kali kemudian 6. Dan mohon maaf, ini pertanyaan lewat WA, tidak bisa lewat SMS. Dan tentu saja Anda yang ingin bertanya, cobalah lewat WhatsApp, karena ini adalah nomor khusus WhatsApp. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, baiklah, kita akan dimulai pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum, semoga Ustaz Muhammad Umar As-Sawid selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah. Afwan Ustaz, mau tanya, apakah anak tiri mahram dengan ayah tirinya? Ya, apakah anak tiri mahram dengan ayah tirinya? Nah, tentunya anak tiri dengan bapak tirinya mahram ketika bapak tirinya sudah, artinya menikah dengan ibunya, dengan ibu kandungnya. Maka berarti itu adalah ayahnya dan itu mahram. Kemudian apakah fadilah sholat jamaah yaitu afdal 27 derajat itu hanya berlaku pada laki-laki yang sholat di masjid? Jazakumullah khair. Nah, pembahasan para ulama demikian, membahas tentang masalah fadilah-fadilah yang 27 tadi, dihitung dari mulai berjalan ke masjid, masuk ke masjid, doa ketika masuk masjid, doa ketika keluar masjid, mendengarkan suara imam, dan seterusnya. Tetapi jelaslah salat yang sendiri dengan salat berjamaah lebih afdal salat berjamaah. Artinya bagi para wanita pun di rumah, kalau mereka salat berjamaah akan memiliki keutamaan tersendiri. Wallahu taala a'lam. Kemudian
apakah zalim kepada Bani Adam yang bisa Allah ampuni begitu saja, seperti masih ada hutang atau ghibah yang sering terucap tanpa disadari, apakah bisa gugur begitu saja? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Tidak bisa gugur kecuali kalau mereka ridho dan mereka meridhokannya. Niscaya yaumul qiyamah akan ditanya, masing-masing setiap orang akan ditanya atas apa yang mereka lakukan, dan ketika dia berbuat satu kejelekan dengan orang lain akan ditanya orang tersebut apakah dia memakluminya atau tidak, apakah dia mengikhlaskannya atau tidak. Kalau dia tidak ridha dan menuntutnya yaumul qiyamah, maka na'udzubillah kita akan dituntut nanti yaumul qiyamah oleh mereka yang pernah kita zalimi. Masih ingat hadis atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflis fina, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah man laisa lahu dirham wala dinar, orang yang tidak memiliki dinar atau dirham. Maka Nabi pun menyatakan dengan kalimat, orang yang muflis nanti adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amalan-amalan saleh, tetapi dia qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang yaumul qiyamah membawa pahala banyak, tetapi dia pernah mencerca si fulan, mencerca si alan, memukul si fulan, pernah merampas hartanya si fulan. Maka mereka berduyun-duyun datang menuntut yaumul qiyamah. Dan tentunya tidak kemudian diberikan hartanya sebagai bayaran hutangnya, tidak. Tetapi yang diambil adalah pahalanya. Diberikan kepada mereka yang menuntut. Sampai ketika sudah habis pahalanya, ternyata masih banyak orang-orang yang berdatangan menuntut. Iya, dia juga pernah mentolimi saya. Dia juga pernah memukul saya. Dia pernah mencerca saya, menghina saya ila akhiri. Maka tidak bisa lagi dikurangi pahalanya karena sudah habis. Maka dosa mereka yang dikurangi dan ditimpakan pada orang ini. Ini orang yang muflis. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang bangkrut yaumul qiyamah. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari yang demikian. Nah, kemudian Ustaz, Ana mau bertanya, apakah boleh berbohong untuk menutupi aib sendiri? Dan apakah boleh ikut mengangkat tangan ketika kunut subuh yang di sana melakukan kunut subuh? Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan. Nah, adapun kunut subuh, sebagian para ulama membolehkan kita ikut mengangkat. Nah, barakallahu fikum. Sebagian menyatakan tidak boleh karena itu adalah perkara muhdats, perkara bid'ah, sebagaimana disebutkan dalam Bulughul Maram, dibawakan dari Ibnu Hajar satu hadis dari sahabat ketika anaknya menanyakan tentang masalah kunut subuh, bapaknya berkata, "Ai bunai muhdats," wahai anakku, itu perkara baru, muhdats. Sehingga tidak boleh kita ikut. Yang ketiga, pendapat yang merincikan. Kalau tidak salah ini pendapatnya Syekh Al-Albani. Kata beliau, aku kalau berada di belakang imam yang jahil, yang bodoh, tidak punya ilmu, maka dia dengan kebodohannya, aku tetap dengan apa yang aku tahu. Artinya, dia tidak mengikuti imam dalam perkara-perkara tersebut, kecuali rukun-rukun wajib kita ikuti. Tetapi kalau imamnya mujtahid, seorang yang alim, ternyata pendapatnya berbeda, maka aku ikut imam karena beliau berijtihad. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Syekh Al-Albani ketika masalah i'tidal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dadanya, kembali Syekh Al-Albani menyatakan itu muhdats di awalnya. Kemudian beliau salat bersama atau di belakang Syekh bin Baz yang meletakkan tangan kanannya kirinya di atas dada ketika i'tidal setelah ruku. Dan Syekh Al-Albani ikut. Maka ditanya, engkau mengatakan bahwa itu perkara baru, kenapa engkau ikut? Dijawab bahwa Syekh bin Baz mujtahid, memiliki ilmu, maka aku hormati ilmunya, aku ikut beliau, ikut ijtihadnya beliau sebagai makmum dan dia sebagai imam. Tetapi ketika di tempat yang imamnya bukan seorang alim, awam nas,
maka dia tetap dengan pendapatnya dan dia tidak ikut mengangkat atau tidak ikut meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dadanya. Itu satu contoh bahwasanya barakallahu fikum, masalah-masalah seperti itu ada beberapa pendapat para ulama. Dan saya cenderung dengan pendapat Syekh Al-Albani, kalau memang imamnya mujtahid kita hormati dia dan kita ikut imam. Nah, kemudian apakah boleh berbohong untuk menutupi aib sendiri, Ustaz? Menutupi aib sendiri dengan bohong itu artinya menambah dosa di atas dosa. Barakallahu fikum. Akui sajalah bahwa saya memang memiliki kekurangan dan saya insyaallah akan memperbaiki diri saya. Tidak perlu menutupinya dengan kebohongan berikutnya yang berarti menambah dengan dosa yang berikutnya. Allahu ta'ala alam. Berikutnya, Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimanakah jika pemerintah setempat Masya Allah. Berikutnya, apakah orang kafir boleh dikasih zakat fitri? Ustaz tanya lagi, kalau ada yang bayar zakat fitrah 2,8 kg, ada juga yang 2,5 kg, yang bayar 2,5 kg sah atau tidak? Jazakumullah khairan. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama, sehingga innamal a'malu binniyat, mudah-mudahan itu semuanya sah mengikuti fatwa-fatwa para ulama, karena memang takarannya itu kurang lebih mendekati 2,8 2,5, maka mudah-mudahan diterima sebagai zakat fitrah yang sah. Wallahu taala a'lam. Berikutnya, bagaimanakah hukumnya orang yang menggunakan tanah orang lain tanpa izin dan digunakan untuk usahanya? Menggunakan tanah orang lain tanpa izin dan digunakan untuk usahanya. Iya. Itu namanya ghasab dalam syariat. Ghasab itu dilarang, haram. Ghasab itu meminjam tanpa izin. Tetapi di sana ada hadis memang yang berbunyi atau bermakna saja ya, bahwa tanah kaum muslimin atau di negeri kaum muslimin diperintahkan falyazra'hu aw liyazra' lahu akhuhu. Kalau ada tanah tidak boleh dibiarkan nganggur. Hendaklah engkau garap atau biarkan saudaramu menggarap. Menggarap itu artinya bukan membangun, tetapi menanam tumbuh-tumbuhan, berkebun, berladang, sawah dan sebagainya. Kalau kamu mau menggarapnya silahkan garap. Kalau tidak, jangan biarkan nganggur. Biarkan saudara mau menggarapnya. Karena tanah itu tidak hilang. Kapan kamu mau pakai tinggal diambil kembali. Daripada dia nganggur ditanami dengan tanaman jagung. Bagus. Itu maksudnya. Tetapi kalau minta tanpa izin itu jadi masalah. Karena itu masuk ghasab yang haram. Sehingga kalaupun mau menggarap karena dengan alasan hadis tadi, ini kan tanah nganggur, nggak dipakai, nggak dibangun, nggak diapain. Saya tanam jagung kan bagus. Iya bagus, tapi izin. Pak, ini kan tanah gini. Bagaimana kalau saya garap? Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipaham. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, apakah dalam masa wabah COVID seperti sekarang ini, ibadah kurban boleh dialihkan dananya untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok fakir miskin? Mana yang lebih utama jika dananya hanya senilai kambing? Mana yang lebih diutamakan jika dananya hanya senilai kambing? Menyembelih kurban ekor kambing itu nilainya sangat tinggi sekali. Tidak sama dengan engkau berinfak dengan jumlah dan harga yang sama dengan kambing tadi. Tidak sama. Apalagi ketika engkau membelinya sendiri kemudian menyembelihnya sendiri. Artinya dia betul-betul mengorbankan kambing ini untuk Allah SWT dan dibagikan dagingnya untuk kaum muslimin. Itu berbeda dengan sedekah biasa. Sehingga tidak bisa digantikan atau tidak bisa dibelokkan atau diarahkan kepada yang lain, tidak bisa. Kalau engkau tidak ingin berkurban, tidak mengapa, tidak wajib, silahkan kalian bersedekah. Tetapi bukan berarti ini kurban yang kita arahkan. Tidak bisa, itu bukan kurban lagi sudah. Namanya sudah berbeda. Namanya sedekah. Sehingga, barakallahu fikum, kalau pertanyaannya dengan kalimat bolehkah dialihkan
maka kita katakan bahwa kurban adalah kurban dengan hewan, kambing, sapi, atau unta dan sejenisnya dari binatang ternak, tetapi dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, Afwan Ustaz, apakah boleh jual beli emas via online? Jazakumullah khairan. Terus emasnya dikirim atau bagaimana? Emasnya disimpan, ada yang disimpan dan mungkin juga ada yang dikirim. Banyak yang disimpan, Ustaz. Saya khawatir emasnya fiktif. Sudah jual beli, saya beli itu saya jual lagi sana, sana juga beli, jual lagi ke sana. Padahal emasnya nggak pernah ada. Karena masalah online. Iya. Yang namanya jual beli itu, barakallahu fikum, ada ilm. Dan itu syarat utama jual beli. yakni menjual sesuatu yang ma'lum bithamanin ma'lum. Menjual sesuatu yang jelas, diketahui bersama antara penjual dan pembeli dengan harga yang jelas. Maka tidak boleh kalau ada ketidakjelasan. Emasnya mana? Seperti apa? Kualitasnya? Saya mau lihat. Sehingga banyak perkara-perkara yang sifatnya online, saya katakan kekurangannya di dua sisi. Pertama, banyak barang yang tidak bisa diketahui secara real. Itu satu. Yang kedua, yang sering hilang dari syarat-syarat jual beli online adalah al-qabdah. Al-qabdah itu penguasaan barang. Yang seharusnya itu juga merupakan syarat. Kalau dia membeli dari si fulan, akan dijual ke alat. Maka barang tadi harus kamu pegang dulu, harus kamu kuasai dulu, baru kamu jual ke orang kedua. Jangan membeli dari orang pertama, kemudian tolong kirimkan ke orang ketiga atau ke orang kedua dan seterusnya. Dia nggak lihat barangnya sama sekali. Maka di sini yang tidak ada dari syaratnya adalah al-qabdah, penguasaan barang. Sehingga barakallahu fikum, hati-hatilah dalam masalah jual beli ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi semua, berarti boleh, Ustaz. Via online, misalnya dikirim benar, terus kemudian tidak ada foto. Sulit. Oh, sulit. Sulitnya apa? Kadang-kadang mana saya pengen tahu, dikasihnya gambar. Gambar itu pertama hanya lihat satu sisi saja, sisi belakangnya saya tidak tahu. Tapi sisi belakangnya, depannya, bagaimana beratnya? Kalau dipegang, bagaimana? Nggak bisa, dia nggak bisa megang. Ada seseorang yang menyesal, mengatakan pada saya tertipu begini, saya beli online pisau bagus-bagus, ternyata begini-begini. Saya salahkan, dia salah kamu. Kamu beli dalam keadaan tidak tahu, tapi ada gambarnya saat bagus. Ternyata ketika sampai pisaunya tipis, ya, tipis sekali, nggak ada sama sekali kekuatannya. Barakallahu fiikum, berarti harus rinci. Baik, spek-speknya jelas. Berarti apa dong? Paling tidak produk-produk pabrik yang sudah ada mereknya, yang sudah ada contohnya di tempat kamu. Kamu megang HP nomor sekian, seri sekian. Kamu tahu seperti ini. Dan yang ditawarkan jenis ini, mereknya sama. Cukup itu. Karena biasanya kalau pabrik sama bikinannya. Tinggal tanya kondisinya itu lengkap. Lengkap, masih segel. Bagus. Dan lebih bagus lagi kalau online-nya di yang ada pihak tengahnya, apa istilahnya? Ada orang ketiga. Artinya ketika dia memberikan uang, itu tidak langsung ke orang pertama yang menjual, tapi ke pihak ketiga dulu. Pihak ketiga akan menanyakan dulu barangnya, tolong kirim, duitnya udah ada di saya. Dikirim, akan ditanya lagi pada orang pembelinya, sesuai dengan apa yang kamu pesan? Ya, cocok. Baru uang itu dikirim oleh pihak ketiga kepada pihak pertama. Ini mudah-mudahan lebih selamat. Karena apa? Karena dia bisa melihat barang tadi dengan yakin, seperti spek yang sudah diterangkan. Betul, tidak ada penipuan. Itu baru syarat satu. Belum syarat yang lain, yaitu qabdah tadi. Baik, kalau gitu kirimkan ke sana. Tahu dari mana? Datang aja belum? Langsung dikirim ke sana.
ternyata palsu. Orang yang dikirimi komplain kepada orang tersebut. Orang tersebut, oh bukan salah saya, salah pihak pertama. Orang itu nggak mau tahu. Dia terima dari kamu. Barakallahu fikum. Sehingga kamu harus tahu betul barangnya dan kamu harus pegang dengan yakin bahwa ini barang yang dimaksud. Baru kemudian kamu kirim ke orang yang ketiganya atau yang berikutnya. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian bagaimanakah hukum seorang anak yang sudah menikah, sudah mempunyai anak, tapi masih merepotkan orang tuanya, kadang sampai membuat ibunya jatuh sakit karena memikirkan anak ini, sampai anaknya sekolah pun dibiayai oleh kakek dan neneknya. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Berarti anak laki-laki nih ya, atau anak perempuan? Bisa dua-duanya, Ustaz. Kemungkinan laki-laki walau. Artinya kalau anak perempuan itu kan tanggung jawab suaminya, berarti suaminya yang nggak beres, tidak membiayain istri dan anak-anaknya. Tapi ala kulli hal, seharusnya seorang yang sudah menikah berarti dia sudah dianggap dewasa oleh wali-walinya ketika dinikahkan. Baik, kalau sudah dewasa semestinya jangan lagi merepotkan orang tua. Bahkan kalaupun ada kasus keributan rumah tangga, dan itu biasa terjadi pada rumah tangga, jangan cerita sedikit pun pada orang tua. Sang istri jangan cerita pada orang tuanya, sang suami juga jangan cerita pada orang tuanya. Biarkan diselesaikan oleh kamu berdua karena kamu sudah dewasa. Ada kesusahan ditanggulangi bersama, ada kesulitan diatasi bersama. Jangan libatkan orang tua. Ini yang seharusnya. Yang namanya pernikahan itu, Masya Allah, adalah waktu mandirinya seorang anak. Tidak lagi bergelayut pada orang tua, tidak lagi merepotkan orang tua. Itu ketika menikah, maka dia sudah mandiri seharusnya. Barakallahu fikum. Sehingga saya nasihatkan pada mereka ini yang sudah menikah, sudahlah. Kamu sejak kecil sampai umur 30 tahun ini, atau 20 sekian tahun, kamu sudah banyak merepotkan orang tua. Sekaranglah saatnya kamu membantu orang tua. Saatnya engkau tidak lagi merepotkan orang tua. Hidup sendiri, hidup mandiri, datang ke orang tua dengan wajah ceria, silaturahmi, maka orang tua melihat kamu ceria, mereka senang. Cukup. Gimana baik? Alhamdulillah. Anak-anak sehat-sehat semuanya, sekolahnya pintar-pintar, Masya Allah. Udah, orang tua senang melihat kamu dengan anak-anakmu bahagia. Itu yang harus kamu lakukan. Bahkan kalau perlu, engkau yang membiayai orang tuamu. Ini kepada laki-laki yang saya maksud. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah beri jalan keluar dan Allah berikan rahmatnya di dunia dan akhirat sehingga menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Maaf, Ustaz, saya mau bertanya tentang penghasilan orang tua yang sekarang pensiunan dari bank konvensional. Uang pensiunnya kadang masih suka diberikan ke saya. Bagaimana sikap yang baik? Tetap saya berterima, hanya nanti diberikan pada orang fakir, atau saya langsung tolak pemberian ayah saya tersebut? Syukran, jazakallahu khairan. Iya. Masalah perkara seperti ini, barakallahu fikum, tidak ada tasalsul. Tasalsul itu artinya berantai. Artinya uang panas ini berantai. Dia ambil dari uang riba misalnya, kemudian dia berikan pada orang, berarti orang mendapatkan uang riba. Orang itu membeli di warung, maka warungnya mendapatkan uang riba, haram. Warungnya kemudian belanja ke pasar beli beras, orang di pasar mendapatkan uang panas juga. Enggak begitu. Dosanya al-ithmu ala man fa'ala al-awwal. Dosanya adalah atas orang yang melakukan pertama kali dosa tersebut. Adapun yang kedua, masing-masing dengan sebabnya. Saya mendapatkan uang tadi karena saya jual barang saya. Bukan barang haram. Maka hartanya pun bukan harta yang haram yang saya terima. Mereka yang di pasar dapat uang tadi karena jual beras. Maka uang yang dia terima juga uang halal.
anak tadi mendapatkan dari orang tuanya, bukan mencuri, bukan merampok, bukan sedang nyimpan uang di bank, tidak. Maka itu juga berbeda. Hanya saja ketika tahu kalau itu adalah dari perkara yang jelek, sang anak bisa untuk berhati-hati, dalam istilah lain al-wara', tidak mengapa untuk kemudian diberikan pada orang lain atau disedekahkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita lebih bersih. Barakallahu fikum. Baik kaum muslimin, alhamdulillah telah usai acara kita karena waktu sudah habis. Semoga apa yang beliau sampaikan, baik nasihat ataupun kajian Islam dan juga ruang tanya jawab yang kita dengarkan bersama, memberikan manfaat bagi kita semuanya dan juga bagi kaum muslimin semuanya. Kaum muslimin, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf atas salah dan kekurangan yang kami hadirkan ke ruangan Anda. Al-kalam kami undur diri. Wassallallahu ala Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini, dan pembahasan kita sudah masuk pada bab taubah dari mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari kitab Sunnah, yang beliau beri nama kebun-kebun orang saleh, Riyadus Salihin. Sampai kita pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marrah. Rawahu al-Bukhari. Wa 'an al-Agharr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Rawahu Muslim. Sengaja saya bawakan langsung dua hadis karena dua hadis ini mengandung isi yang sama atau semakna. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, demi Allah, sungguh aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Demikian dalam riwayat Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari Al-Agharr ibn Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya aku dalam satu hari bertaubat lebih, atau dikatakan 100 kali. Aku bertaubat di dalam satu hari 100 kali. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, dua hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat banyak mengucapkan istighfar, dan beliau mengatakan aku dalam satu hari
beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang kedua dikatakan 100 kali. Padahal beliau orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Tetapi beliau karena tingginya iman beliau, karena ingin memberikan ibadah kepada Allah yang terbaik, maka perkara yang sesungguhnya bukan kesalahan, bukan dosa, beliau khawatir. Maka beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Sahabat salat diajarkan pula untuk mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Yang mungkin orang-orang bertanya-tanya, bukankah kita habis melaksanakan satu ibadah, yaitu salat? Kenapa minta ampun? Kita bukan habis berbuat dosa. Kita bukan habis berbuat kezaliman. Kita baru saja beribadah pada Allah, sujud, ruku, memujinya, menyanjungnya, membaca Al-Quran dan seterusnya di dalam salat. Tapi mengapa dicontohkan dan diajarkan setelah selesai astagfirullah, astagfirullah, meminta ampun pada Allah Ta'ala? Karena demikianlah sikap seorang yang mukmin, selalu merasa kurang apa yang dia telah lakukan dari amalan saleh, selalu merasa kurang sempurna, kurang lengkap, kurang untuk bisa memberikan sesuatu yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang sempurna. Sehingga walaupun beliau qiyamul lail, dalam keadaan Aisyah menceritakan qiyamul lailnya, jangan tanya bagusnya dan panjangnya. Maksudnya sangat bagusnya dan sangat panjangnya. Pernah satu sahabat ikut di belakang Rasulullah SAW di malam hari ketika beliau salat. Ternyata Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Dikira ayat 100 akan berhenti. Ternyata beliau melanjutkan sampai habis surat Al-Baqarah. Dikira habis Al-Baqarah akan ruku. Ternyata setelah Al-Baqarah masih dilanjutkan dengan Ali Imran. Ali Imran dilanjutkan lagi dengan An-Nisa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi setelah itu beliau menyatakan astagfirullah, astagfirullah. Merasa belum cukup, merasa kurang, merasa belum sempurna. Padahal beliau adalah teladan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang merupakan uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada bagi kalian, kata Allah, pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Sampai Aisyah merasa kasihan dengan Rasulullah SAW. Kakinya bengkak karena banyaknya berdiri. Ya Rasulullah, bukankah engkau dijamin dosa-dosamu atau kesalahan-kesalahanmu yang sebelumnya dan setelahnya akan diampuni semuanya, dijamin oleh Allah? Kata Nabi menjawab dengan dua kalimat, afala akuna abdan syakura. Kalau begitu, bukankah semestinya aku harus bersyukur? Artinya beliau merasa kurang syukurnya, merasa belum mengimbangi rahmat Allah yang sangat luas, yang sangat tinggi, yang sangat besar kepadanya, merasa dia belum. Sehingga barakallahu fikum, jangan berpikir Nabi banyak-banyak beristighfar setiap harinya 100 kali atau 70 kali, kemudian kalian berpikir bahwa berarti banyak kesalahan Nabi, banyak dosa. Bukan, sama sekali. Beliau ma'sumun, terjaga dari kesalahan. Ketika beliau akan melakukan sesuatu yang tidak tepat, saya belum bilang itu adalah kesalahan. Bukan. Sesuatu yang dianggap baik tetapi itu salah. Allah sudah turunkan ayatnya. Abasa wa tawalla. Berpaling dan bermuka masam ketika datang seorang yang buta. Allah tegur. Dan itu maksumnya Nabi SAW. Demikian pula ketika beliau mengatakan pada istri-istrinya, kalau begitu aku tidak akan minum madu lagi, ketika mereka mengatakan bahwa madunya begini dan begitu. Allah turunkan ayatnya. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi,
Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Hanya karena mencari keridhaan istri-istrimu. Ini teguran yang sangat keras sekali kepada Nabi. Padahal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasa ini adalah untuk dirinya. Artinya bukan satu dosa berubah hukum, tetapi menyatakan aku tidak mau minum madu lagi, dan aku tidak akan minum madu ini lagi karena kalian mengatakan begini dan begitu. Ikhwan fillah azakumullah, langsung Allah tegur, dan disinilah ismah beliau alaihi salatu wassalam, sehingga beliau tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Selalu Allah tegur, Allah tegur, Allah tegur. Itu pun perkara yang sesungguhnya bukan satu kesalahan, bahkan bukan apalagi dosa, bukan. Tetapi sesuatu istihad untuk pribadinya sendiri, ternyata Allah tegur dan Allah luruskan. Apalagi yang lain dari perkara-perkara, apalagi dosa. Ingin pun tidak. Nabi SAW berkeinginan pun tidak untuk berbuat dosa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak beristighfar, bukan hanya karena dosa-dosa. Bisa jadi karena merasa kurang sempurna ibadah yang dilakukannya. Merasa belum mengimbangi syukur atau belum mengimbangi kenikmatan Allah dengan syukurnya. Kenikmatan Allah sangat banyak, syukur kita masih sangat kurang. Itu pun beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka kalau Nabi demikian keadaannya, apalagi kita yang berlumuran dosa, apalagi kita yang banyak kesalahan, kekhilafan, banyak ketergelinciran, banyak perkara-perkara yang nasallahu salam al-afiyah, kita terjumus di dalamnya, padahal kita tahu itu dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan perintah, tubu ilallahi wastaghfiruh. Inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah, hendaklah beristighfar banyak-banyak. Sesungguhnya aku dalam satu hari bertaubat 100 kali. Ikhwani fillah azakumullah. Berarti ini mendukung apa yang sudah disebutkan dalam 3 ayat yang disebutkan kemarin, dan dalam sekian banyak ayat yang tidak disebutkan. Perintah-perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan lain-lain dari ayat-ayat yang seperti ini. Bertaubatlah, beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah. Bertaubatlah kalian dengan taubat yang sungguh-sungguh. Maka kita wajib bertaubat alal fauriyah. Wajib bertaubat dengan segera. Jangan menunda-nunda. Taswif min wasawisi syaitan. Taswif adalah mengucapkan saufa. Taswif adalah menunda dan berkata, nanti saya akan kerjakan. Nanti saya akan kerjakan. Ini adalah tipu daya syaitan. Jangan menunda-nunda. Hari ini kita berhenti. Hari ini kita stop. Hari ini kita hentikan perbuatan dosa itu, dan kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, bertekad untuk tidak mengulanginya, menyesali apa yang sudah dilakukannya, dan kemudian minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik, mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, tidak kembali lagi pada dosa yang sama. Jadi kesungguh-sungguhan, berusaha dan meminta. Ikhwan fillah azakumullah, saya kira 2 hadis ini sangat jelas, sehingga kita tidak banyak berpanjang lebar dalam 2 hadis ini. Semoga Allah berikan kemudahan pada kita untuk segera bertaubat dari semua kesalahan kita, dan semoga Allah berikan kita istiqamah di atas al-haq. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baik kaum muslimin, demikian tadi tausiah ataupun kajian Islam disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Marsawit hafizahullah. Semoga memberikan manfaat, dan jazakallah kepada Al-Ustaz Muhammad bin Marsawit yang telah menyampaikan kajian Islam dari kitab Riyadhus Shalihin. Baik kaum muslimin, kita sekarang berada di sesi yang kedua, yakni
membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda dan kemudian insyaallah akan dijawab oleh beliau. Hafizahullah. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, kalau kita terjatuh pada perbuatan ghibah, kita sudah bertobat dan menyesali apa yang saya perbuat. Pertanyaannya adalah, apakah bisa kita hanya minta maaf dan kehalalan kepada orang yang kita gibahi tanpa menyebut kata-katanya dan meminta ampun kepada Allah terhadap orang yang sudah kita gibahi? Jazakallahu khairan. Nah, kalau dengan global sudah cukup dan dia mengatakan aku maafkan semua apa yang kamu ucapkan, udah cukup. Nggak perlu dirincikan. Karena saya khawatir kalau dirincikan akan menoreh luka yang lama atau akan mengingatkan kembali apa yang menyakitkan hati dan sebagainya. Maka itu tidak sesuai dengan hikmah. Hikmahnya kita meminta maaf harusnya memperbaiki apa yang rusak, bukan merusak kembali atau bukan menoreh kembali luka yang sudah lama. Sehingga cukup dengan kalimat mohon maaf kepadanya, aku banyak dulu pernah menceritakan atau menggibahi kamu dan sebagainya, tolong maafkan saya dan ikhlaskan atau ridhokan saya dan ila akhir. Kalau itu cukup, selesai. Kalau dia rincikan, janganlah. Yang penting saya akan perbaiki nama antum insyaallah, dan saya akan bela antum dari mereka-mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Dan aku akan katakan demikian ila akhir. Mudah-mudahan itu cukup. Pertanyaan berikutnya, bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Afan mau bertanya dengan di luar tema, berbeda dengan tema. Mana yang lebih afdol Ustaz? Qiyamul Lail 11 rakaat, 22 dengan witir 3 rakaat, ataukah 22 dengan witir 1 rakaat? Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. 11 rakaat kalau 22 dengan witir 3 rakaat tidak sesuai dengan hadisnya, walaupun boleh ya. Karena witir itu bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa. Tetapi hadisnya yang menyatakan 11 rakaat disebutkan dengan 2. Idza khifal fajr, kalau dikhawatirkan datang fajar, maka salatlah 1 rakaat. Barakallahu fiikum. Sehingga tidak mengapa dia salat witir dalam jumlah 3 atau 5 atau 7, walaupun nanti ada perbedaan ketika 7 ada 2 tasyahud di akhirnya. Ala kulli hal, tetapi yang diajarkan langsung oleh Nabi dengan ucapan beliau di mimbar, didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, bagaimana aku qiyamul lail? Nabi mengajarkan dengan sangat jelas, salatlah masna 2 rakaat. Wa idza khifal fajr shalli raka'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, salatul laili masna. Salat malam itu 2. Kalau kalian khawatir fajar, salatlah 1 rakaat. Maka ini yang paling afdal, wallahu taala a'lam. Kemudian bismillah, seorang anak dia sudah lama belajar, menuntut kepada orang tuanya bahwa dia memiliki andil dalam membuat kaya kedua orang tuanya Dulu waktu kecil dia mengembalakan kerbau milik orang tuanya sampai akhirnya kerbau itu menjadi banyak. Kemudian oleh orang tuanya kerbau itu dijual dan dibelikan sawah, yang kemudian dengan izin Allah harta itu berkembang meski tidak melulu dari sawah tersebut modalnya. Karena orang tuanya juga berdagang, apakah tindakan menuntut harta orang tuanya itu dibenarkan oleh syariat Islam, ya Ustaz? Sama sekali tidak. Nggak bisa dibenarkan. Mengapa ketika engkau menjadi seorang anak, engkau adalah seorang yang dimiliki oleh bapakmu? Dikatakan dalam sebuah hadis, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Anta wa malik li abik. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu semuanya milik bapakmu. Sehingga tidak perlu menuntut, bahkan kalaupun benar-benar pemberian, bahkan bukan dari seorang anak, nggak boleh ngungkit-ngungkit. Apalagi anak yang disuruh orang tuanya yang wajib taat.
Maka ketika dia taat, selesai. Itu tugas dia taat. Adapun ternyata dengan bantuan dia berhasil menjadi kaya dan sebagainya, itu bukan urusan dia, itu urusan orang tuanya. Kerbaunya juga kerbau orang tuanya. Dia hanya disuruh mengembalakan. Barakallahu fiikum. Masalahnya di sini ada dua sisi. Pertama, ketaatan seorang anak pada orang tuanya. Kedua, engkau dan hartamu milik bapakmu. Ketiga, masalah tidak bolehnya menuntut kebaikan-kebaikan. Ikhlaskanlah karena Allah SWT akan diberi oleh Allah pahala yang lebih dari itu. Akan berlipat-lipat kali Allah beri. Maka sadarilah 3 perkara ini. Pertama, engkau seorang anak yang harus taat. Maka jangan diungkit-ungkit ketaatanmu ketika engkau masih kecil. Kedua, bahwasanya engkau dan hartamu semua milik orang tuamu. Bapakmu yang dimaksud. Yang ketiga, tidak boleh menuntut pemberian dan menuntut amalan soleh yang pernah dilakukannya. Karena itu akan merusak keikhlasan dan akan menghilangkan pahala. Nasallahu alaihi wal hidayah wa rahmah. Kemudian, semoga Allah menjaga Anda dan keluarga Ustaz. Amin. Apakah dibenarkan meminta doa teman-teman di dalam grup WA atau meminta doa teman yang safar dan sebagainya? Jazakallahu khairan. Tidak mengapa kita meminta doa dari orang lain, dari orang yang mampu untuk berdoa, dan kita berharap kalau dia berdoa lebih dikabulkan. Akhwanudina azakumullah. Hanya saja kalau engkau berdoa sendiri tidak meminta pada orang lain, itu lebih afdal, lebih afdal. Sehingga sebagian ulama menganggapnya meminta doa pada orang lain itu makruh. Mengapa? Karena berdoa sendiri lebih afdal. Kalau alasannya tapi kan dia lebih soleh, maka kita jawab, kenapa engkau tidak jadi soleh? Jadi solehlah, kemudian berdoalah. Maka dia tidak menengok pada siapapun, tetapi menengok pada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung meminta pada Allah Taala. Walaupun dikatakan tidak mengapa, tidak syirik, tidak kemudian dikatakan begini dan begitu, silahkan. Tetapi lebih afdal kalau engkau berdoa sendiri. Wallahu Taala a'lam. Kemudian, bismillah, izin bertanya, qadarullah dahulu tergincir kepada KPR BTN. Saya bisa melunasinya saat ini seandainya menjual seluruh aset jualan saya. Tetapi setelahnya saya tidak memiliki modal untuk berdagang. Apa nasihatnya ya Ustaz? Barakallahu fiik. Ini sudah pernah ditanyakan kemarin. Agak berbeda, tapi hampir mirip. Atau sudah, berarti sudah agak mirip dengan yang kemarin tapi berbeda. Ya. Barakallahu fiikum. Kalau seorang terlilit hutang dan hutangnya dengan riba lagi, itu satu kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu ketika perjanjian bahwa saya setuju kalau dengan syarat riba. Itu sudah satu kesalahan yang harus dia beristighfar dan bertaubat. Maka beristighfarlah dan bertaubatlah. Kemudian bagaimana melepaskan diri daripadanya? Kalau engkau yang merentenkan atau engkau yang melakukan ribanya, maka engkau ambil hartamu dan sisanya jangan dituntut. Tapi kalau engkau yang dalam keadaan meminjam, maka hendaklah kalian selesaikan kemudian tidak mengulangi perbuatannya. Ini kalian selesai dengan segera. Lebih cepat, lebih baik. Karena lebih cepat terhindar dari riba tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, bagaimana jika seorang yang terjatuh dosa, lalu ia bertobat, dan terjatuh dosa lagi, dan bertobat lagi? Apakah ini tobatnya STMJ? Lalu apa artinya? Oh iya, STMJ artinya salat terus, maksud jalan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. STMJ. Barakallahu fikum. Sudah dibahas kemarin ketika saya menyinggung dan membantah pendapat orang yang berkata kalau seorang berbuat dosa kemudian bertaubat, kemudian berbuat dosa lagi, kemudian bertaubat lagi, maka yang ketiga kalinya nggak akan diampuni. Ini pendapat yang salah. Pendapat yang salah. Karena Allah akan mengampuni seluruh dosa asal dia bertaubat dengan ikhlas.
Apakah seorangnya bertobat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan bertekad tidak akan mengulanginya? Tidak mungkin dia terjatuh lagi di suatu saat beberapa tahun berikutnya. Mungkin saja. Sehingga kalau terjatuh lagi, ya bertobat lagi. Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bahkan menceritakan tentang hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berdosa kemudian bertobat padaku, maka kata Allah, hambaku tahu kalau aku maha mengampuni, aku ampuni dia. Ternyata berbuat dosa lagi, kemudian bertobat lagi, maka Allah katakan, dia hambaku tahu bahwa aku maha pengampun. Berbuat lagi, dan kemudian sekali lagi begitu lagi, bertobat lagi, Allah katakan hambaku tahu. Sampai kemudian setelah yang ketiga kali, Allah katakan bahwasanya hambaku tahu bahwa aku maha pengampun, silakan berbuat dosa akan aku ampuni. Ini memang hadis yang seperti ini atau semakna dengan ini tidak bisa dipahami sendirian. Nanti akan menjadi murji'ah, bebas berbuat apa saja, gampang istighfar. Bukan seperti itu. Maknanya kalau dia orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada sifat-sifat Allah dan nama-namanya, dan di antara sifat afuwun ghafur, artinya orang ini memiliki iman, dan orang ini memiliki satu ketakwaan atau satu keimanan dalam hati terhadap Allah SWT, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT karena tauhidnya, karena akidahnya. Atau hadis lain yang disebutkan juga hadis qudsi, Allah menyatakan, ya ibna Adam, lau ataitani, wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku, bi'ananas sama, kalau engkau datang padaku dengan sepenuh dosa sampai mencapai langit, ataitani lam tusyrik bi syai'a, tetapi engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak syirik, aku akan ampuni seluruh dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi dhunuban, wahai anak Adam, kalau engkau datang padaku sepenuh bumi, atau dengan sepenuh bumi dosa, ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Syaratnya tidak syirik. Di lafaz pertama syaratnya, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun padaku. Syaratnya masih dia tetap meminta ampun, tetap meminta ampun. Tetapi kalau sudah berbuat dosa tidak meminta ampun dan menyatakan bebas-bebas aja, jangan takut sama Allah, ini sudah kufur. Ini yang tidak akan diampuni yang seperti ini. Atau seorang yang berbuat dosa dengan bangga menceritakannya pada orang lain, yaitu mujahir, ini juga tidak akan diampuni. Kullu dzanbin mu'afah, semua dosa bisa dimaafkan, illal mujahir, kecuali para mujahirin. Dikatakan, ya Rasulullah, siapa mujahirin? Mujahirin adalah orang yang berbuat dosa di malam hari dalam keadaan Allah tutupi dari orang lain. Tiba-tiba dia siang harinya berbangga dan menceritakannya pada manusia. Aku berbuat begini, aku berbuat begitu. Sehingga kalau dia jatuh dalam dosa, bertaubat, dan jatuh selagi bertaubat lagi, dan bertaubat lagi. Kalau dia sungguh-sungguh bertaubatnya dan bertekad tidak akan berbuat lagi, ternyata qadarullah, dia terjerumus lagi, maka yang ini bisa diampuni dan biasa. Artinya perkara yang lumrah, manusiawi. Tetapi kalau STMJ, yang kata penanya sholat terus maksiat jalan, artinya sudah ada sesuatu yang hilang dari orang tersebut. Apa yang hilang dari orang tersebut? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut pada Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Barang siapa yang hilang rasa takutnya, maka ini memiliki dosa yang lebih besar dari dosa yang dilakukannya. Karena dosa yang terbesar setelah syirik adalah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berharap pada Allah Ta'ala. Asyirku billah, al-ya'su min rahmatillah, wal amnu min makrillah. Ini 3 dosa besar. Pertama, kesyirikan. Kedua, putus asa dari rahmat Allah, berarti tidak berharap. Yang ketiga,
Al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah. Yani tidak takut dari azab Allah. Ini dosa-dosa besar. Rasulullah SAW kita mengatakan kepada Allah Ta'ala as-salamah wal afiyah wal hidayah. Allah Ta'ala alam. Baik kaum muslimin, alhamdulillah jazakallahu Ustaz telah usai acara ini. Dan kaum muslimin, terima kasih atas atensi Anda. Adapun pertanyaan Anda yang belum terjawab, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bisa ditanyakan pada kesempatan lain waktu, insyaallah ta'ala. Dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan kepada kita manfaat yang besar untuk kita senantiasa menjadi hamba yang bertobat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, akhir kalam kami undur diri. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.